Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk anak cucu dan kita semua tentunya. Masih berlanjut dengan morfologi tanaman obat. Ya, morfologi tanaman obat adalah bagian dari tanaman yang berkhasiat obat. Oke. Nah, waktu itu Oma sudah terangkan mulai dari akarnya, lalu batangnya, kemudian daunnya, bunganya. Nah, sekarang buahnya. Nih Oma punya beberapa buahnya, ada buah namanya markisa. Ada lagi ini apel. Ya, ada lagi ini pir. Ya, dan ada lagi buah yang imut. Ini namanya buah belimbing wulo. Oke, kita coba bahas satu persatu ya aneka buah-buahan. Oke, nah walaupun memang nggak ada contoh, nanti ada ya buah mahkota dewa seperti apa, nanti Opa akan tunjukkan ya. Buah mahkota dewa atau Valeria macrocarpa ini kaya antioksidan, bisa mencegah kanker, bisa mengatasi asam urat dan alergi. Ya, Ancu. Jadi buahnya yang dipakai ya, jangan bijinya. Oke, mahkota dewa luar biasa. Makanya menjadi nama perusahaan Oma namanya Mahkota Dewa Indonesia. Ya. Oke, jadi di konten YouTube Oma sebelumnya pernah dikasih tahu kan ya bagaimana cara mengolahnya. Dia diambil kulit buahnya, bisa dikeringkan, lalu bisa direbus. Oke. Yang lain lagi adalah buah sirsa. Nah, ini sirsa bahasa latinnya Annona muricata. Annona muricata. Ya. Ini kaya nutrisi, rasanya juga manis, asam, enak sekali. Lalu dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, juga meredakan peradangan, melancarkan pencernaan di masa pandemi corona ini. Alangkah baiknya kalau kita banyak mengkonsumsi buah-buahan. Kalau sirsak tentu saja boleh dikonsumsi tiap hari. Ya, oke. Kemudian buah yang lain ada buah pala. Ini nama latinnya Myristica fragrans. Myristica fragrans. Ya. Kalau mahkota dewa Valeria macrocarpa. Oma apal kalau Valeria macrocarpa ya. Nah, kalau balik lagi pala sekarang ya, ini Myristica fragrans ini mengurangi rasa sakit. Nih, mengurangi rasa sakit, meningkatkan nafsu makan, meredakan masuk angin, dan juga mengatasi masalah pencernaan serta menyehatkan mulut kita. Khusus tentang buah pala nih Anju, memang sebagian besar banyak yang menggunakan bijinya ya, biji pala. Tapi kulit buahnya juga berkhasiat obat. Ya, ini terutama bagus sekali ya, meningkatkan nafsu makan, meredakan masuk angin. Nah, ini juga untuk di kota-kota besar kan susah mendapatkan buah palanya. Nah, bisa menggunakan biji palanya. Kalau itu dihaluskan lalu dicampur dengan minyak telur misalnya. Ini bagus sekali untuk terapi anak-anak kita ya, karena akan membuat dia tidur nyenyak. Nah, tambahan satu lagi ya, kalau nggak bisa tidur, cobalah bisa konsumsi teh dari biji pala, bisa, atau jadikan obat luar, misalnya diletakkan di sini ya, minyaknya di sini gitu ya, itu akan membuat kita tidur nyenyak ya. Lain lagi adalah manggis atau Garcinia mangostana. Garcinia mangostana ini sumber antioksidan, antiinflamasi, anti kanker nih, banyak sekali yang memanfaatkan buah manggis. Tapi rata-rata yang dimanfaatkan adalah kulitnya. Jadi beda-beda ya.
Kalau misalnya tadi sirsat yang dimanfaatkan tentu saja buahnya, daging buahnya, bukan bijinya ya. Kalau manggis, kalau pala tadi bijinya. Kalau manggis ini kulitnya, ya. Mirip dengan mahkota dewa juga kulit buahnya, ya, daging dan kulit buahnya. Kalau manggis hanya kulitnya saja, ya. Dia mempunyai khasiat sumber antioksidan, antiinflamasi, kemudian anti kanker, menyehatkan kulit dan juga menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi caranya bagaimana kalau memanfaatkan kulit dari buah manggis? Ya tinggal dibelah, kemudian diambil kulit buahnya yang bagian dalam, yang luarnya dibuang. Gitu, bagian dalam ya. Itu bisa dikeringkan, dijadikan teh. Nah, ada buah yang lain lagi yang sering juga dimanfaatkan menjadi obat adalah buah mengkudu atau Morinda citrifolia, mengkudu ya. Ini punya khasiat mencegah, memperbaiki kerusakan sel tubuh. Makanya dari Mahkota Dewa Indonesia menggabungkan buah mengkudu dengan mahkota dewa ya, menjadi satu ramuan. Ada yang namanya Jamsi, itu obat untuk diabetes ya. Kemudian buah mengkudu juga selain bagus untuk diabetes, ini menjaga kolesterol dalam darah ya, lalu mengurangi nyeri sendi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kadar gula darah atau diabetes. Nah, ini Ancu sedikit masukan. Memanfaatkan mengkudu yang punya khasiat banyak, kita harus hati-hati juga. Karena apa? Bagi orang yang menderita asam lambung tinggi atau sakit mah, kalau langsung menggunakan mengkudu begitu saja bisa berisiko memperparah sakit mahnya gitu. Jadi niatnya mengobati malah jadi menyakiti. Lalu bagaimana? Apakah bisa atau tidak penderita mah menggunakan mengkudu? Karena misalnya ramuan Oma di ramuan di Jamsi dan juga kapsul Madidem itu ada mengkudu dengan mahkota dewa. Supaya aman, bagaimana lindungi lambung kita dengan temulawak ya, morfologi dari rimpang. Jadi begitu Ancu caranya ya. Ada beberapa tanaman obat yang punya efek samping, tapi terus tinggal kita campur dengan herbal yang bisa menetralisir efek samping itu. Kalau ilmu TCM, Traditional Chinese Medicine, kita membuat keseimbangan yin dan yang, ya, yang dingin dengan yang panas. Jadi misalnya mahkota dewa itu tipe herbal yang, mengkudu juga termasuk yang. Bagaimana supaya dia seimbang? Kita gabung dengan temulawak, begitu ya, temulawak, kunyit, kayu manis. Nah itu menjadi seimbang ya, sehingga tujuan kita, jadi kan sama-sama nih, misalnya untuk diabetes, sama-sama menurunkan diabetes kan, seperti mahkota dewa, mengkudu, kayu manis ya, itu sama-sama menurunkan gula darah atau kencing manis. Tetapi kita harus lindungi lambung kita dengan temulawak atau kunyit gitu Anju ya. Buah yang lain, oh ya ada markisa nih, markisa nih. Markisa ini kalau dibuka begini, maaf ya Oma buka ya nih, Oma buka nih, begini saja nih biasanya ya. Nah seperti ini Anju ya, markisa. Ini kita nikmati, tapi bulan puasa enggak ya. Tapi Oma menerangkan saja bahwa markisa ini bisa dinikmati sebiji-bijinya. Ya, oke, nanti bisa dijadikan es buah gitu ya, dicampur dengan timun suri boleh, dicampur dengan blewah boleh gitu ya.
enak sekali untuk buka puasa. Oke, ini markisa. Markisa mempunyai khasiat ini karena mengandung vitamin C tinggi, juga beta karotin yang tinggi. Dia baik menjaga mengoptimalkan kekebalan dalam tubuh manusia. Nah, jadi sistem imunitas yang kuat akan mencegah penyakit serta membantu menyembuhkan penyakit yang sudah ada di dalam tubuh. Jadi ini markisa ini punya khasiat imun tubuh kita naik, ya. Jadi bagus sekali sistem imun kita kalau kita kuat, makanya tidak mudah untuk terkena virus atau bakteri, ya. Itu tentang markisa. Ada lagi yang Oma bawa ini blimbing wulo nih, blimbing wulo ya. Kalau markisa tadi bahasa latinnya Passiflora edulis. Kalau blimbing wulo ini Averrhoa blimbi. Averrhoa blimbi ya. Dia mempunyai khasiat untuk sehatkan jantung. Kemudian bagus untuk pembuluh darah kita ya. Manfaat ini dapat diperoleh berkat kandungan antioksidan. Antioksidannya yang tinggi, serat, vitamin C, dan juga kalium di dalam buah blimbing wulo ini ya. Memang rasanya asam sekali. Jadi Oma sarankan sih blimbing wulo tidak dikonsumsi langsung karena asamnya Oma juga nggak tahan ya. Jadi sebaiknya kita bisa manfaatkan blimbing wulo ini untuk bikin pepes misalnya ya, untuk bikin pepes. Dia juga ngilangin amis. Jadi misalnya mau bikin pepes ikan gitu ya, dia bisa dipotong-potong nanti dicampur ke dalam bumbu yang lain ya. Kemudian ini kalium dari buah blimbing wulo ini berfungsi menurunkan tekanan darah bagi Anju yang tekanan darahnya tinggi ya. Kemudian serat yang terkandung di dalam blimbing wulo ini juga menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Banyak ya Anju manfaatnya. Ini masih ada lagi ini apel. Oh, apel ini bagus sekali, mempunyai antioksidan tinggi, punya vitamin C-nya juga tinggi ya. Bagus sekali kalau mau langsing loh. Kalau mau makan buah ini apel. Jadi apel bisa dikonsumsi langsung. Kalau menurut Oma sih ada yang mengatakan dimakan kulit-kulitnya ya. Kalau mau ya boleh, tapi sebaiknya sih dikupas aja ya. Oke. Kemudian buah yang lain ini namanya pir. Ya, pir ini juga punya khasiat antioksidannya bagus, tinggi, makanya aneka buah-buahan ini sebetulnya secara keseluruhan rata-rata punya khasiat antioksidan tinggi, meningkatkan imun tubuh kita atau daya tahan tubuh kita. Jadi, ayo setiap hari di masa puasa ini sebaiknya kita tetap mengkonsumsi buah. Ya, Oma sering tuh membuat aneka hidangan pembuka pada saat berbuka puasa, pakai melon diparut, dikasih gula sedikit, ya kasih jeruk, itu enak sekali untuk dikonsumsi ya Anju ya. Oke, kita harus makan buah tiap hari supaya sehat. Juga untuk Anju yang berat badannya berlebih nih, makan buah dulu nih, satu kunci. Makan buah dulu baru makan nasi. Itu yang benar, yang baik supaya tubuh kita tidak menumpuk nih kolesterolnya, tidak menumpuk lemaknya. Oke. Ya, itu tadi Ancu khasiat dari buah-buahan ya. Jadi morfologi tanaman obat dari buahnya. Khasiatnya lumayan banyak dan masih banyak sekali buah Indonesia yang punya khasiat untuk sehatkan tubuh kita. Oke, semua orang bisa sehat.